Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi mahasiswa mata kuliah pengantar manajemen di kampus baru kalian, yaitu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh ta'ala majduhu wa adu masyanuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Teman-teman yang saya hormati, kali ini adalah pertemuan pertama kali yang kita lakukan dalam mata kuliah pengantar manajemen. Meskipun kita belum tatap muka secara langsung, nanti kita akan ada waktu tersendiri, waktu khusus untuk bertemu bertatap muka secara langsung tapi melalui aplikasi Zoom ya. Untuk pertemuan pertama kali ini kita melalui media YouTube terlebih dahulu. Nanti selanjutnya akan kita agendakan untuk pertemuan tatap muka daring, karena ini adalah perkuliahan yang menurut saya adalah perkuliahan bersejarah, karena Anda masuk baru pertama kali tapi sudah harus memakai media daring. Ya, ini menjadi sejarah bagi kita semuanya. Teman-teman menjadi mahasiswa baru yang harusnya bisa berefuria bertemu dengan teman-teman yang baru, tapi akhirnya teman-teman harus menahan rindu sementara agar bisa bertemu nanti di kemudian hari. Ya, kita berdoa saja semoga badai COVID-19 segera berlalu. Baik teman-teman, seperti biasanya kalau di IAIN Salatiga itu mengawali perkuliahannya itu dengan membaca surat pendek atau di surat juz 30. Jadi setiap pertemuan itu di FEBI itu membiasakan diri membaca membaca Al-Quran sekedar satu surat ya. Tapi ini biasanya dilakukan ketika perkuliahan tatap muka secara langsung ya. Ya, meskipun demikian, budaya akademik Islami seperti ini perlu dipertahankan meskipun pertemuan harus dilakukan secara daring. Maka dari itu, teman-teman, mari kita buka Al-Quran kita di rumah masing-masing. Sebelum perkuliahan ini dimulai, kita membaca satu surat terlebih dahulu, surat di juz 30. Teman-teman, semoga dengan membaca surat ini nanti perkuliahan kita ini akan mendapatkan ilmu yang manfaat sampai di pertemuan ke-16. Ya teman-teman, semoga kita selalu sehat, walafiat, bisa mengikuti perkuliahan ini secara terus-menerus. Baik teman-teman, silakan dibuka surat An-Nazi'at ya, juz 30. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa wan-nashitati nashqa was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal-mudabbirati amra yawma tarjufur rajifatu tatba'uha radifah qulubun yawma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a inna lamarduduna fil hafirah
أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى اذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا صدق الله العظيم. Baik teman-teman, surat An-Nazi'at sudah kita baca bersama-sama. Semoga melalui bacaan surat An-Nazi'at sebagai membuka perkuliahan pada pagi hari ini bisa membawa berkah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum teman-teman mengikuti perkuliahan ini, alangkah baiknya teman-teman saya ajak masuk di dalam kontrak belajar perkuliahan kita agar teman-teman bisa mengetahui bagaimana dan apa saja yang akan kita pelajari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16 nanti. Ya, tentu tak kenal maka tak sayang. Teman-teman barangkali sangat banyak ya, tentu hampir semuanya tidak kenal dengan saya. Maka izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat. Teman-teman, perkenalkan nama saya Saifuddin ME. Ya. Jadi di FIB, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ini ada nama dosen dengan nama Saifuddin itu ada 3. Yang pertama saya nama Saifuddin, ya, hanya dengan nama Saifuddin.
Kemudian yang kedua ada yang namanya Pak Saifuddin Zuhri, dan yang ketiga ada namanya Pak Muhammad Saifuddin. Maka perlu penjelasan ya. Jadi saat mencari saya ini memang saya biasanya dikenal dengan nama Pak Sai ya. Pak Sai. Jadi yang namanya Pak Saifuddin ya hanya saya, yang tidak ada embel-embelnya ya. Ya, saya biasa dipanggil dengan Pak Sai. Nomor WA saya ini kemungkinan teman-teman semuanya juga sudah punya. 0823 2450 7772. Teman-teman, jika teman-teman merasa ada kendala atau apapun itu terkait tentang perkuliahan atau tugas atau lainnya, bisa bertanya saya melalui nomor WhatsApp ini. Tapi perlu teman-teman ketahui, tentu teman-teman harus mengetahui bagaimana etika tata cara WA kepada dosen. Bukan berarti saya ingin dihormati, tapi ini memang sudah menjadi ketentuan bersama. Jadi teman-teman harus menggunakan kata yang jelas, singkat, padat, tentu dan baik ya, sopan. Yang kedua, perhatikan waktu ketika WA. Ya, usahakan di jam kerja. Kalau sudah jam istirahat, jam yang sudah larut begitu, larut malam, mohon untuk tidak WA karena pasti tidak akan saya balas karena kemungkinan saya sudah istirahat gitu ya. Yakin juga akan dilakukan oleh dosen-dosen yang lain seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya Twitter saya ini di @saifuddinme. Nanti teman-teman bisa memfollow karena saya biasanya memberikan kuis kepada mahasiswa melalui media Twitter. Kenapa kok pakai Twitter? Karena di media Twitter akan terekam jejak tugas itu, sehingga mana yang tugas yang sudah diberikan dan mana yang belum akan diketahui secara jelas. Kemudian teman-teman, pekerjaan saya adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Salatiga. Ya, ruangan saya ada di lantai 2 di fakultas, yaitu di ruangan wakil dekan 3. Saya kebetulan bersama Pak Wadek 3 di sana. Saya membantu pekerjaan Pak Wadek 3 dalam mengurus kerjasama dan kemahasiswaan. Selain itu, saya juga menjadi founder di Lembaga Sorogan. Lembaga Sorogan ini saya dirikan dalam rangka melihat kondisi mahasiswa yang, mohon maaf, mungkin belum memiliki kemampuan yang cukup baik dalam membaca Al-Quran, sehingga saya memfasilitasi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran melalui lembaga ini, lembaga Sorogan ini ya. Lembaga di mana ini menjadi rumah bagi teman-teman yang ingin belajar membaca Al-Quran sesuai tajwid. Ya, maka teman-teman barangkali ada yang ingin minat bergabung begitu, silakan, kami persilakan. Kami berikan secara free, gratis, pendampingan secara gratis, sehingga teman-teman nanti biasanya kalau mau daftar ujian skripsi harus lolos namanya ujian kompre ya. Ujian kompre ini dilakukan ketika teman-teman ingin mendaftar munakosah atau sidang skripsi. Ya, baik teman-teman. Mungkin itu perkenalan secara singkat. Nanti jika ada pertanyaan bisa WA saya. Nanti teman-teman bisa
menanyakan barangkali apa yang ingin ditanyakan, silahkan. Baik, selanjutnya sebelum perkuliahan ini dimulai, teman-teman yang mengikuti perkuliahan pengantar manajemen dengan saya biasanya menetapkan aturan-aturan main, ya. Bahasanya di sini adalah kontrak belajar. Jadi selama teman-teman belajar dengan saya, teman-teman harus memperhatikan 4 hal ini agar teman-teman bisa mendapatkan nilai yang baik. Yang pertama, teman-teman harus tahu bahwa di zaman modern seperti ini, zaman yang serba digital ini, moral begitu terdegradasi habis seiring budaya-budaya barat yang masuk ke kita, maka identitas kita sebagai orang timur harus kita pertahankan. Apapun itu, akhlakul karimah menjadi sangat penting dalam penilaian mata kuliah ini. Nah, teman-teman, meskipun saya tidak menetapkan prosentase dalam akhlakul karimah, tapi akhlakul karimah ini akan saya jadikan landasan penilaian dasar bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah saya. Dilihat dari mana? Meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita akan selalu berkomunikasi, baik itu di WA, kemudian di YouTube dan seterusnya. Tentu ini akhlakul karimah harus dijaga yang baik, jaga etika, saling menghormati, saling menghargai. Ya, kemudian yang kedua adalah kehadiran dan partisipasi kelas. Teman-teman perlu memperhatikan ini. Kenapa? Karena teman-teman masih mahasiswa baru, mungkin belum terbiasa. Jadi di kehadiran ini nanti saya akan memberikan nilai sebesar 15%. Ya, jadi teman-teman kalau tidak berangkat 1 kali, 2 kali, atau 7 kali misalnya, otomatis nilainya akan berkurang drastis, ya. Nah, usahakan jangan absen, ya, atau tidak hadir lebih dari 4 kali. Kalau sudah 4 kali, kemungkinan nilainya tidak bagus, bahkan cenderung tidak lulus. Maka minimal 75% harus hadir. Ya, kemudian selanjutnya itu partisipasi kelas. Ya, teman-teman saya harapkan bisa aktif mengikuti perkuliahan ini, baik itu bertanya atau memberikan masukan atau pengalaman atau wawasan atau pengetahuan agar bisa ditambahkan dalam proses perkuliahan kita nanti, sehingga tidak monoton, tidak sekedar saya yang menjelaskan, tapi teman-teman juga bisa memberikan sumbangsih ide pemikiran atau wawasan ilmu pengetahuan yang teman-teman baca atau teman-teman alami. Kemudian selanjutnya adalah tugas. Teman-teman harus tahu bahwa dalam pembelajaran saya nanti ada yang namanya tugas. Baik tugas itu berupa makalah bisa jadi, atau tugas analisa di lapangan. Maksudnya bukan berarti teman-teman harus di lapangan sepak bola, bukan. Tapi teman-teman nanti akan mendapatkan tugas-tugas tertentu yang dimana ini akan mengasah analisa teman-teman, melihat kondisi real di masyarakat atau di perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah nilai UTS. UTS ini nilainya cukup signifikan, cukup besar, nilainya 25%. Saya harapkan teman-teman mempersiapkan diri dengan matang, ikuti perkuliahan dengan baik, sehingga evaluasi ulangan atau ujian tengah semester ini nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Dan terakhir adalah UAS, ujian akhir semester. Ini juga nilai yang paling tertinggi, nilai yang paling sangat berpengaruh dalam kelulusan teman-teman. Jadi usahakan semaksimal mungkin mengikuti perkuliahan dengan baik, memahami, mengulang-ulang, dan seterusnya.
sehingga teman-teman nanti sudah terbiasa menjawab pertanyaan dan memahami materi perkuliahan. Ya, jadi saya tegaskan kembali, teman-teman harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama, akhlakul karimah. Yang kedua, kehadiran dan partisipasi kelas. Yang ketiga adalah tugas, dan yang terakhir adalah ujian tengah semester maupun ujian akhir semester. Begitu ya teman-teman, mungkin saya yakin teman-teman juga menyepakati hal ini, sehingga perkuliahan kita nanti bisa kita lanjutkan. Semoga bisa sampai ke pertemuan ke-16 berjalan dengan lancar dan baik. Baik teman-teman, jadi untuk membuka perkuliahan hari ini saya tidak ingin memberikan sesuatu hal yang sifatnya berat. Sekali lagi teman-teman saat ini adalah orang yang paling berbahagia, orang yang paling senang karena mendapatkan status baru, yaitu status maha. Apa itu? Mahasiswa baru, ya. Ya, mahasiswa baru itu identik dengan perasaan ingin tahu yang sangat besar, entah itu ingin tahu tentang dunia perkuliahan, tentang dunia organisasi, atau dunia apapun yang berkaitan dengan akademis, ya. Karena teman-teman saat ini sudah menjadi insan akademis, sehingga diharapkan nanti menjadi insan pencipta setelah lulus, ya. Nah teman-teman, saya akan membuka perkuliahan hari ini dengan cerita saja tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang besar di dunia mereka sukses menjalankan manajemen perusahaan sehingga perusahaan mereka menjadi perusahaan yang besar, perusahaan yang memiliki pendapatan yang signifikan, memiliki kemajuan yang bisa dibanggakan, ya. Bahkan tidak sekedar itu, bisa mempertahankan karyawannya sehingga karyawan semangat bekerja, karyawan ingin mempersembahkan yang terbaik bagi perusahaan. Nah, menerapkan sistem manajemen itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi berbagai ancaman, tantangan semua akan dihadapi oleh seorang manajer atau pemimpin di sebuah perusahaan. Mereka akan menghadapi berbagai banyak hal, perbedaan, perubahan, dan seterusnya. Sehingga memang mengaplikasikan manajemen dalam sebuah perusahaan itu tidaklah mudah. Nah, banyak sekali elemen yang perlu dijadikan patokan dalam sistem manajemen itu. Misalnya seperti budaya kerja. Jadi budaya kerja yang sehat tentu akan mempengaruhi produktivitas perusahaan. Misalnya apa? Misalnya, jadi kalau budaya kerja orang-orang Jepang dengan orang-orang Indonesia akan sangat berbeda. Karena apa? Di orang-orang Jepang itu budaya mereka, pekerjaan adalah segala-galanya, memberikan yang terbaik bagi perusahaan itu adalah bentuk dari loyalitas terhadap perusahaan. Nah, kalau di Indonesia mungkin agak berbeda ya, agak berbeda. Barangkali mungkin dari budayanya memang orang-orang kita, ya tidak semuanya sih, tapi ya ada yang bekerja sekedar untuk mencari pendapatan, bukan untuk berprestasi. Ya, itulah yang membedakan ya budaya kerja yang sehat dengan yang kurang sehat. Tidak hanya budaya kerja, namun juga benefit yang menarik dan fair bagi karyawan. Jadi motivasi seseorang dalam bekerja itu memang dipengaruhi oleh banyak hal. Ya, salah satunya adalah keuntungan apa yang didapatkan, ya.
misalnya kayak gaji, kemudian bonus, tunjangan, dan sebagainya. Maka di perusahaan-perusahaan besar itu ada yang namanya semacam kendaraan inventaris, kemudian fasilitas-fasilitas, entah itu rumah, entah itu apartemen, dan seterusnya. Itu memang menjadi hal daya tarik tersendiri bagi semangat produktivitas karyawan, sehingga ada manajemen khusus ya terkait hal ini. Bagaimana menarik karyawan supaya mereka bisa berprestasi. Kemudian setelah budaya kerja dan benefit, ada yang namanya manajemen karyawan atau disebut dengan human resource management, ya, manajemen sumber daya manusia. Bagaimana menempatkan seseorang pada tempatnya, bagaimana memposisikan karyawan sesuai keahliannya, bagaimana menjadikan karyawan termotivasi dengan bidang yang digeluti atau kemampuan yang ditekuni. Nah, ini tidak mudah juga bagaimana bisa memposisikan karyawan seperti ini. Ya, ini menjadi patokan bagaimana sebuah perusahaan itu dianggap baik atau tidak. Ya, ada budaya, ada benefit, kemudian manajemen karyawan, selanjutnya adalah inovasi. Ya, inovasi tak henti dari manajemen. Ya, jadi dalam manajemen itu orang yang dipasrai atau orang bertanggung jawab atas manajemen perusahaan harus mengerti apa sih inovasi yang harus dilakukan ketika perubahan-perubahan terus terjadi. Misalnya nih, dulu mungkin perusahaan tidak memakai teknologi dalam menghadapi tantangan bisnis, tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang itu perusahaan mau tidak mau harus berhadapan dengan era digital. Bagaimana mengiklankan dengan model teknik digitalisasi, bagaimana menjual atau memasarkan produk dengan digitalisasi, dan seterusnya. Ini menjadi tantangan inovasi bagi manajemen. Kemudian komitmen untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, ya, dan juga sistem yang baik pada saat merekrut karyawan baru. Nah, ini juga bagian dari inovasi. Namun ini dipertegas bagaimana seorang karyawan atau seorang pegawai itu bisa berkomitmen mengembangkan jiwa kepemimpinannya. Jadi dia tidak sekedar bekerja untuk mencari uang, untuk memenuhi kebutuhan, tapi dia bisa mengasah jiwa kepemimpinannya, kemudian perusahaan menjadi diuntungkan. Karena apa? Karena karyawan tersebut bekerja dengan maksimal, dengan nilai-nilai budaya yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, ini menjadi sangat penting sekali. Karena apa? Nanti ini akan berimbas pada cara atau teknik rekrutmen karyawan dalam sebuah perusahaan. Ya. Nah, teman-teman, jadi besar dan suksesnya sebuah perusahaan itu tidak terlepas dari sistem manajemen yang dipakai. Karena apa? Karena penerapan manajemen yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga karyawan dan manajemen dalam perusahaan dapat bersinergi demi memajukan perusahaan. Ya, sekedar pembuka, saya akan menceritakan perusahaan-perusahaan yang sukses dalam mengelola manajemen perusahaan, sehingga perusahaan tersebut bisa mendapatkan keuntungan maksimal dan bisa berkembang dengan cepat. Apa saja itu, teman-teman? Oke, kita ikuti. Nah, teman-teman, ini adalah nama-nama perusahaan, ya,
nama-nama perusahaan di dunia, yang mana perusahaan ini adalah perusahaan yang masuk dalam rankingan majalah Fortune. Ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan global mendunia yang patut dicontoh dalam pengelolaan manajemennya. Yang pertama adalah Google Incorporation. Ya. Perusahaan beda ya antara corporation sama incorporation ya. Kalau corporation itu perusahaan induk, kalau incorporation itu perusahaan ibaratnya bisa dikatakan sebagai anak perusahaan yang sahamnya terbuka bagi masyarakat umum. Nah, salah satunya adalah ini Google Incorporation. Kenapa sih Google masuk dalam perusahaan yang baik secara manajemen menjadi perusahaan dunia? Ya, teman-teman pasti ya tidak terlepas sehari pun dengan yang namanya Google. Ya, saya yakin teman-teman semuanya memakai ini, mahasiswa, dosen, siapapun itu dia akan mencari yang namanya Google. Di Google banyak sekali, misalnya sekedar mencari peta, misalnya kita akan berhubungan dengan namanya Google. Nah, Google Map misalnya, pengen mencari tempat kuliner yang terdekat, itu juga pakai Google. Pengen cari apapun, pengetahuan apapun, itu juga melalui Google. Nah, bahkan konon Google sekarang sudah disebut sebagai syekh ya. Maksudnya ibaratnya orang yang mengetahui apapun yang ditanyakan dia akan bisa menjawab. Ya itu hanya bercanda. Jadi Google ini menjadi perusahaan yang luar biasa dalam perkembangannya. Nah, sekedar pengetahuan bagi kita, ya, Google ini, ya, Google Incorporation ini saat ini sudah memiliki karyawan yang mencapai 73.000 orang. Ya, bayangkan sebuah perusahaan mengelola sebanyak 73.000 orang. Ya, kalau bukan perusahaan yang besar, ini tidak mungkin memiliki karyawan sebanyak itu. Nah, Google sendiri dinilai sebagai perusahaan dengan sistem manajemen terbaik. Kenapa demikian? Ya, karena Google memiliki perusahaan yang memiliki cabang yang banyak sekali di dunia. Ya, jadi namun dengan cabang yang banyak itu tak sedikit pun mengurangi kualitas manajemen di perusahaan ini. Ya, perusahaan Google pusatnya di mana? Pusatnya ada di Mountain View, California, Amerika. Ya, apa yang menjadi unggul dalam Google ini? Dalam Google Incorporation ini, yang menjadi unggul adalah budaya kerja dan inovasi yang selalu dilakukan dalam tubuh manajemen. Ya, sehingga ini menjadi contoh perusahaan yang terbaik di dunia dalam hal manajemen atau pengelolaan karyawan. Nah, sempat Google mendapatkan penghargaan saat itu tahun 2017 dari Workforce. Ya, setelah Google ada lagi yaitu Facebook Incorporation. Siapa sih yang nggak kenal yang dengan Facebook? Saya yakin teman-teman semuanya pasti memakai atau memiliki media sosial yang bernama Facebook. Ya. Nah, Facebook ini menjadi perusahaan baru yang sangat luar biasa perkembangannya. Saya mengenal dulu kalau tidak salah Facebook itu tahun 2011 ya. Saat itu ya Facebook hanya fitur sederhana yang memiliki fasilitas curhat ya, curhat di media sosial sehingga kemudian bisa mendapatkan respon dari
teman, follower, dan seterusnya. Nah, ini menjadi sekarang ya, Facebook Incorporation itu sudah berkembang luas dengan berbagai macam fasilitas. Ya, mungkin barangkali ada itu kalau yang mahasiswa yang agak alay begitu, sehari bisa membuat status lebih dari 10 status ya, gitu ya. Ya. Nah, Facebook ini ada di posisi kedua setelah Google ya. Jadi dalam kategori pendatang baru, Facebook luar biasa sekali. Karena apa? Perusahaan ini sudah memiliki karyawan 17.000. Ya, bayangkan 17.000 orang, dengan bagaimana teknik mengelolanya itu seperti apa. Wah, ini pasti sudah barang tentu Facebook memiliki manajemen yang sangat baik dengan mengelola 17.000 orang. Ya, bisnis Facebook ini kian meluas ya. Namun manajemen ternyata berhasil menciptakan budaya kerja yang terus berkembang dan sehat. Facebook juga dikenal haus akan inovasi. Ya. Setiap karyawan di Facebook ini mereka memang sengaja dibebaskan untuk membuat inovasi supaya apa? Inovasi bisa berkembang tercipta. Ya, tentu dengan sehat ya. Jadi Facebook juga dikenal selain budaya kerjanya yang bagus, juga dikenal haus akan inovasi. Ya, ini penting sekali. Jadi inovasi menjadi hal yang sangat penting dalam dunia manajemen. Selanjutnya adalah Coca-Cola Corporation. Ya, saya yakin juga teman-teman pasti mengenal merek Coca-Cola ini. Coca-Cola, saya yakin teman-teman juga pernah minum juga, ya. Minuman bersoda ini, saya yakin teman-teman juga sudah pernah merasakannya. Ya, jadi Coca-Cola ini perusahaan yang ya sudah lama ya. Sejak kita kecil saya yakin sudah ada yang namanya Coca-Cola ini. Jadi perusahaan yang menghasilkan minuman bersoda ini ternyata juga memiliki manajemen human resource yang baik dan terstruktur. Buktinya apa? Ya, perusahaan Coca-Cola ini saat ini memiliki karyawan lebih dari 100.000. Ya, 100.000 karyawan, bayangkan ya. Ya, ini mereka memang terkenal disiplin dan memiliki budaya kerja yang sangat kuat. Nah, setelah Coca-Cola ada namanya perusahaan Deloitte ya. Perusahaan Deloitte ini adalah perusahaan, sebenarnya namanya tidak hanya Deloitte, cuman dikenal dengan Deloitte. Ya, Deloitte ini nama lengkapnya adalah Deloitte Touche Tohmatsu. Ya, jadi Deloitte ini adalah perusahaan yang berpusat di New York, yaitu perusahaan konsultan, akuntan ya. Konsultan akuntansi sebenarnya ini. Bagaimana dia penyedia jasa. Dia penyedia jasa bagi perusahaan-perusahaan yang ingin mengkonsultasikan keuangannya. Nah, perusahaan konsultan yang berpusat di New York ini sudah memiliki karyawan yang luar biasa dan tersebar di seluruh dunia. Ya, banyaknya karyawannya berapa? 244.000 karyawan. Bayangkan 244.000 karyawan kalau tidak menggunakan manajemen yang baik, perusahaan ini jelas akan bubar ya. Perusahaan dengan karyawan 244.000 ya. 244.000 karyawan ini ya, diklaim memiliki manajemen yang baik. Ya. Faktornya apa saja? Faktornya ternyata perusahaan ya, karyawan dalam perusahaan tersebut itu diberikan benefit yang cukup unik ya, dan menarik. Apa?
seperti misalnya program cuti 1 bulan penuh. Nah, jadi yang bekerja di Deloitte bisa mengambil cuti 1 bulan penuh. Ya, bisa untuk ambil alasan apapun, nggak harus hamil, nggak harus melahirkan dan seterusnya. Tapi memang program ini memang sengaja diberikan kepada karyawan. Ya, selain itu program ini nggak berbayar, bisa dinikmati oleh karyawan kapan saja. Nah, lalu selain program cuti dengan durasi 3 sampai 6 bulan yang dapat diambil oleh karyawan. Ya, jadi ada cuti khusus yang memang durasinya adalah 3 hingga 6 bulan. Nah, program ini boleh diambil jika karyawan ada alasan khusus, yaitu mengikuti pelatihan demi menambah pengalaman profesional karyawan, dan selama periode tersebut karyawan tetap mendapatkan gaji sebesar 40% dari gaji normal yang biasa diterimanya per bulan. Nah, padahal cuti 3 bulan sampai 6 bulan tapi tetap mendapatkan gaji sebesar 40%. Ya, inilah dengan program-program seperti ini akan menambah semangat karyawan, menambah semangat manajemen, sehingga apa? Sehingga karyawan bisa bekerja dengan maksimal dan juga berprestasi. Ya. Nah, selanjutnya ada perusahaan namanya adalah AT&T Incorporation. AT&T Corporation ini adalah perusahaan dunia yang bergerak di bidang telekomunikasi. Jadi AT&T ini dia memproduksi telepon, maksudnya jaringan telepon, kemudian internet, kemudian TV, dan seterusnya. Ya, kita tahu bahwa perusahaan yang bergerak di bidang hiburan seperti ini hari ini menjadi pusat atau menjadikan perusahaan ini menjadi perusahaan yang sangat memiliki peluang yang sangat besar, sehingga perusahaan semacam ini, perusahaan-perusahaan yang menyediakan hiburan ini akan terus berkembang. Nah, tentu harus ada inovasi yang berkelanjutan, inovasi yang tidak ada henti-hentinya di basis manajemen. Ya, kenapa? Ya, perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi ini udah banyak sekali, ya, penyedia internet juga banyak, kemudian penyedia TV juga banyak. Maksudnya TV itu maksudnya channel, ya, channel TV itu sudah banyak. Nah, ini kalau tidak ada inovasi yang berkelanjutan, saya yakin AT&T Incorporation itu sudah mati, ya. Nah, perusahaan yang berasal dari Amerika ini juga menjadi perusahaan dengan sistem manajemen terbaik, ya. Budaya kerja yang sangat-sangat disiplin, integritas, ya. Disiplin dan integritas membuat perusahaan ini menjadi tujuan para pencari kerja di dunia. Karyawannya berapa? Karyawannya sebanyak 268.000 karyawan. Ya, luar biasa, ya. Luar biasa sekali. Perusahaan AT&T Corporation, ya, bergerak di bidang telekomunikasi, tapi karyawannya sebanyak 268.000, sangat luar biasa. Nah, kemudian selanjutnya adalah perusahaan Walt Disney. Walt Disney ini teman-teman mesti juga sudah tahu, ya, kita semenjak kecil sudah terbiasa dengar Disney, ya. Disney ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan, ya, Walt Disney Corporation. Nah, perusahaan ini sudah memiliki karyawan lebih dari 195.000 orang, ya. Juga memiliki sistem manajemen yang
baik sekali karena mereka mengedepankan inovasi di tubuh manajemen dan memiliki budaya kerja yang kuat, mengakar meski anak perusahaannya semakin banyak dan semakin meluas. Selanjutnya adalah perusahaan Marriott International Corporation. Mesti teman-teman udah sering dengar Hotel Marriott, pernah dengar ya? JW Marriott itu yang di Jakarta juga terkenal. Hotel-hotel ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang hotel ini memiliki karyawan 226.500 orang. Sekali lagi 226.500 orang. Wah, ini kalau tidak perusahaan dengan sistem manajemen yang baik, ya, pasti sudah akan mengalami kerugian. Nah, perusahaan hotel ini tersebar hampir di seluruh dunia ya. Produk jasa pelayanan dari Marriott International Corporation ini memang terkenal memiliki standar yang tinggi dan amat berkualitas, sangat berkualitas ya. Jadi tak heran lah ya, banyak yang menjadikan jaringan hotel internasional ini sebagai standar pelayanan hotel kelas bintang 5 dunia. Bintang 5-nya bukan bintang 5 Indonesia, tapi bintang 5-nya bintang 5 dunia. Luar biasa. Nah, selanjutnya ada yang namanya perusahaan Comcast Corporation. Comcast Corporation ini adalah perusahaan jaringan telekomunikasi dan broadcasting. Ya, kalau Anda pernah mendengar Anda pernah mendengar NBC Universal itu yang berita-berita itu, terus penyedia TV itu. Nah, ini Comcast Corporation itu ya, perusahaan dengan jaringan telekomunikasi dan broadcasting terbesar di dunia ya, memiliki sistem manajemen yang sangat baik pula. Nah, fasilitas ini yang perlu dicontoh dari perusahaan ini adalah fasilitas dan budaya kerja yang transparan serta disiplin tinggi ya, menjadikan faktor penyebab perusahaan dengan jumlah karyawan 159.000 orang ya, menjadi tolak ukur perusahaan di dunia ya. Comcast Corporation begitu luar biasa dengan karyawan yang sangat banyak tapi tetap bisa berprestasi. Kemudian yang ke-9 ada yang namanya perusahaan Goldman Sachs. Ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri perbankan. Ya, ini juga berbasis di New York, Amerika. Ya, ini memiliki ciri khas dalam perekrutan dan pembentukan budaya kerja ya dalam perusahaan ini. Karena apa? Perusahaan perbankan itu ya memang harus memiliki budaya kerja yang sangat kuat dan seleksi yang cukup ketat karena berbasis keuangan ya. Kalau bicara uang itu ya harus menghati-hati, dimanapun harus hati-hati, siapapun itu harus hati-hati, jangan sampai justru karena uang itu mendapat yang buruk. Dulu ada cerita bahwa mahasiswa baru di Febian Salatiga pernah terjerumus atau terkena rayuan orang berbisnis MLM, multi level marketing itu, sehingga mahasiswa kasihan sudah dikasih uang saku sama orang tua, ternyata uangnya habis untuk itu, dan sistem multi level marketing yang itu ternyata merugikan banyak mahasiswa. Maka hati-hati teman-teman ketika ada teman yang mengajak bisnis MLM ini. Ya, saya tidak menyebut mereknya, pokoknya ada, dan itu terjadi di FEBI, sehingga saya harapkan teman-teman hati-hati
ya. Nah, namun dengan Goldman Sachs ini ini memang mereka itu terkenal memiliki cara memberikan insentif yang besar, tentu disesuaikan dengan keahlian ya. Jadi perusahaan financial service ini menjadi perusahaan yang terbaik ya di bidang keuangan. Terus yang terakhir adalah Apple Incorporation. Apple perusahaan dengan lambang apel kerowak ya. Kalau orang desa itu apel kerowak, apel yang sudah digigit itu ya. Nah, ini Apple ini luar biasa. Ya, Apple Incorporation ini memang terkenal ya. Banyak juga orang yang memiliki produk-produk dari ini karena terkenal dengan kualitasnya ya. Ya, tidak hanya kualitas produknya, ternyata Apple Incorporation ini juga menjadi perusahaan dengan sistem manajemen human resource yang baik sekali. Ya, perusahaan yang bergerak di bidang teknologi ya ternyata bisa berhasil karena Apple Incorporation ini memiliki budaya kerja yang sangat kuat serta disiplin. Ya, jadi selain itu fasilitas kantornya itu memang sangat memadai sekali, mendukung ya. Jadi tidak hanya didukung dengan kedisiplinan tapi juga lingkungan ya, fasilitas lingkungan fisik maupun fisik ini memang memadai sekali ya. Sehingga banyak profesional muda di dunia berlomba-lomba untuk bekerja di Apple Incorporation ini. Kenapa? Tunjangannya juga sangat besar. Nah, inilah teman-teman sekelumit atau sebagian dari perusahaan di dunia yang memiliki manajemen yang baik sehingga mereka bisa eksis sampai sekarang ya. Ya, sekarang saya yakin teman-teman tahu betapa pentingnya sebuah manajemen itu, sehingga mata kuliah pengantar manajemen adalah mata kuliah wajib bagi kita semua, apalagi kita adalah orang fakultas atau mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang Salatiga, maka kita harus belajar tentang apa itu sebenarnya pengantar manajemen ini, sehingga mata kuliah ini menjadi mata kuliah syarat nanti ketika Anda mengambil mata kuliah yang lain. Baik teman-teman, jadi setelah kita paham dengan betapa pentingnya manajemen itu, saya akan menjelaskan apa saja sih yang akan kita pelajari dalam mata kuliah pengantar manajemen ini. Nah, teman-teman perlu ketahui mata kuliah pengantar manajemen ini hanya 2 SKS, namun mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa FEBI. Semuanya pasti mendapatkan mata kuliah ini ya, sehingga mata kuliah ini adalah mata kuliah yang induk ya, mata kuliah yang sangat penting sekali. Nah, learning outcome-nya adalah kita diharapkan nanti bisa mengetahui pemahaman dalam mengelola organisasi, dimulai dari bagaimana merencanakannya, kemudian mengorganisasikannya, mengkoordinasikannya, motivasi, kemudian kepemimpinan, pengawasan, serta menangani konflik yang terjadi dalam organisasi ya teman-teman. Hari ini kita sudah melakukan perkuliahan, yaitu kita sudah membahas tentang apa sih sebenarnya manfaat manajemen itu dalam dunia nyata, dalam kehidupan sehari-hari
Ini menjadi pengantar manajemen pada pagi hari ini ya. Berarti materi ini sudah kita lewati. Kemudian besok ya, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen bisnis. Ya, bagaimana konsep dasar manajemen bisnis itu? Nah, ini ada beberapa subbab. Teman-teman nanti silakan membentuk kelompok. Boleh saya sarankan sesuai urut absensi saja, tidak usah milih-milih, sehingga kita bisa belajar mengenal siapapun gitu ya. Ya, jadi teman-teman nanti silakan untuk kelompok. Mungkin barangkali teman-teman bisa membentuk ketua kelas nanti ya, setelah mengikuti perkuliahan ini. Nah, teman-teman nanti kelompok 1 berkewajiban ya mempelajari ini, membuat makalah ini ya, membuat makalahnya. Sehingga besok ketika Pak Sai menjelaskan pertemuan kedua, teman-teman sudah memiliki pemahaman apa sih sebenarnya konsep dasar manajemen bisnis itu, sehingga kita bisa nambahi, teman-teman kelompok 1 bisa menambahi sebenarnya seperti apa sumbangsi teman-teman dalam hal ini, sehingga teman-teman diharapkan teman-teman yang lain itu selain kelompok ini bisa mendapatkan tambahan wawasan. Ya, nanti teman-teman kita akan mempelajari dalam pertemuan 2 ini ada organisasi dan manajemen. Kemudian yang kedua ada manajemen secara fungsional dan operasional seperti apa. Jadi nanti kita akan bicarakan fungsi manajemen. Ya, ini menjadi dasar dalam manajemen itu. Kemudian yang ketiga, pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang manajer dalam kegiatan manajemen. Nah, manajer dalam kegiatan manajemen ini saya membaginya menjadi 2 subbab besar. Pertama adalah manajer sebagai pelaksana manajemen ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen sebagai seni dan sains. Nah, ini kelompok 2 ya, kelompok 2 silahkan nanti mempersiapkan diri juga materi-materi tambahannya seperti apa, membuat makalah ya. Kemudian yang pertemuan keempat kita nanti akan membahas perkembangan ilmu manajemen. Jadi ketika kita ingin belajar manajemen, kita harus tahu sejarahnya kayak apa ya. Sejarah manajemen itu seperti apa sebenarnya sih, lahirnya di mana, asal usulnya gimana, supaya kita bisa tahu ternyata manajemen itu seperti ini, dasar falsafatnya seperti ini dan seterusnya. Kemudian ada kelompok pemikiran ilmu manajemen, kemudian kontributor ilmu manajemen modern. Baik, di pertemuan kelima nanti kita akan membahas lingkungan dan budaya organisasi ya. Jadi ini menjadi sangat penting seperti yang saya jelaskan tadi di pengantar, bahwasannya perusahaan-perusahaan besar itu tidak terlepas dalam hal menciptakan budaya organisasi atau budaya perusahaan dengan kuat, dengan disiplin, dengan integritas yang tinggi, dan seterusnya, sehingga akan membawa keberhasilan bagi perusahaan. Nah, ini kita akan bahas lingkungan dan organisasi bisnis itu seperti apa, kemudian lingkungan internasional dan kegiatan bisnis seperti apa, dan selanjutnya adalah budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Oke teman-teman, selanjutnya adalah di pertemuan ke-6 ya. Nanti kita akan membahas nih sebenarnya tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility ya, dan etika manajemen itu seperti apa. Jadi perusahaan itu tidak sekedar memiliki visi mencari untung, namun mereka juga bertanggung jawab atas masyarakat, lingkungannya, dan sebagainya, sehingga dibutuhkan yang namanya etika manajemen. Ya, nanti kelompok 5 mempersiapkan makalahnya untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam ya. Kemudian di pertemuan ke-7 ya, nanti kita akan membahas apa sih fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan itu. Nah, ini penting sekali dalam manajemen itu, mesti ya
arahnya adalah dalam rangka mengambil keputusan. Sehingga fungsi perencanaan menjadi penting. Jadi sebelum pengambilan keputusan itu perencanaan dibuat sudah baik dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah dalam fungsi perencanaan kepengurusan ini kita akan belajar bagaimana konsep dasar perencanaan dalam manajemen. Kemudian melakukan perencanaan bagaimana, kemudian menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan itu seperti apa. Lalu di pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester atau UTS ya. Setelah UTS kita masuk lagi. Jadi kita akan belajar tentang manajemen strategis perusahaan. Ya. Bagaimana sih konsep dasar manajemen perusahaan strategis? Kemudian melakukan manajemen strategis itu seperti apa? Kemudian tingkatan strategi manajemen itu seperti apa? Selanjutnya di pertemuan yang ke-10 kita akan membahas desain dan struktur organisasi. Nah, kita nanti akan memperdalamnya dengan cara memahami yang pertama, konsep dasar dan pilar pengorganisasian. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Kemudian bagaimana pendekatan dalam proses departementalisasi. Ya, nanti jadi ada divisi-divisi, departemen-departemennya. Kemudian struktur organisasi formal dan informal. Nah, itu seperti apa. Dan di pertemuan ke-11 kita akan mempelajari kekuasaan, kewenangan, tanggung jawab, dan delegasi. Sehingga memang dalam manajemen itu tidak sekedar kita mengatur karyawan, tapi bagaimana melimpahkan wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan. Nah, jadi tidak semua harus kita tangani sendiri selaku manajer, tapi bisa mendelegasikan karyawan untuk melaksanakan tugas itu. Ya, sehingga nanti kita akan bahas sentralisasi dan desentralisasi dalam pengorganisasian, kemudian bagaimana mendesain pekerjaan agar pekerjaan itu bisa diterima oleh karyawan. Kemudian pertemuan ke-12 yaitu manajemen sumber daya manusia. Ya, dalam manajemen ini menjadi sangat penting karena mengatur bagaimana SDM yang ada di perusahaan itu bisa optimal, bisa baik, sehingga perusahaan bisa efisien, tidak boros, dan seterusnya. Nah, ini nanti maka kita akan belajar bagaimana fungsi perorganisasian sih sebenarnya. Kemudian proses manajemen sumber daya manusia. Dan yang ketiga, mengelola keragaman dalam pekerjaan. Kemudian pertemuan ke-13, kita akan membahas faktor individu dalam organisasi. Ya, yang dibahas nanti ada karakter individu dan organisasi, kemudian isu-isu seputar perilaku individu dan organisasi, dan mengelola individu dalam organisasi. Selanjutnya pertemuan ke-14 kita akan membahas motivasi dan kepemimpinan. Ya, kita akan bahas banyak hal, mulai pengertiannya, hubungannya, konsepnya, dan seterusnya. Dan pertemuan ke-15 kita akan, atau pertemuan kuliah yang terakhir, maksudnya pertemuan pembahasan materi yang terakhir, itu adalah pengawasan dan pengendalian organisasi. Selanjutnya di pertemuan ke-16 kita melakukan ujian akhir semester. Ini teman-teman perlu diperhatikan. Jadi saya harapkan nanti teman-teman bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik, fokus, kemudian bisa selesai dengan baik. Saya harapkan juga nilainya semuanya bisa mendapatkan A ya. Saya harapkan bisa mendapatkan A semuanya. Ya, mungkin itu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa besar dan suksesnya sebuah perusahaan itu memang tidak bisa dilepaskan dari baiknya sistem manajemen. Kenapa? Karena pada dasarnya penerapan manajemen yang baik itu memang dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, sehingga
karyawan dan manajemen dalam perusahaan dapat bersinergi demi memajukan perusahaan. Ya, perlu diingat bahwa manajemen menjadi sangat penting. Karena apa? Dalam rangka memberikan kenyamanan kepada karyawan, sehingga perusahaan bisa bersinergi demi memajukan. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan, semoga teman-teman senantiasa diberikan kemudahan, sehingga kita bisa mengikuti bulan ini sampai selesai. Sampai pertemuan ke-16 kita memberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.